Keputusan berani, mengejutkan. Tak ingin timnas Indonesia melempem, Shin Tae-yong dikabarkan coret Jordi Amat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan ini alasannya. Yes, mantap. Ini baru top. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong punya penyerang baru berdarah Afrika untuk perkuat timnas Indonesia. Ini sosoknya. Di luar dugaan, dua pemain timnas Indonesia dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024-2025. Nomor 1 sempat masuk FPL. Bikin geger, gantikan Kim Pan-gon. Pernyataan mengejutkan pelatih baru Malaysia. Ancaman serius untuk Garuda Muda. Pelatih baru Malaysia PD Harimau Malaya punya peluang besar salib timnas Indonesia di ranking FIFA. Apa yang terjadi? Garuda Muda dipastikan semakin menyala di putaran ketiga. Tak cuma legenda dari Korsel, legenda Persebaya masuk daftar pelatih timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Ini sosoknya. Terobosan gila Australia. Tak ingin dipecundangi timnas Indonesia, Australia langsung tiru langkah Shin Tae-yong. Australia resmi rekrut asisten pelatih baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih sangar dari Yeom Ki-hun? Inilah kisah Simon McManamy yang pernah pesimistis timnas Indonesia bisa kalahkan Thailand, tetapi langsung ditepis oleh Shin Tae-yong. Ini faktanya. Gebrakan Shin Tae-yong langsung bikin Pham buka mata. Tak ingin tertinggal jauh dari timnas Indonesia, timnas Malaysia langsung contek timnas Indonesia. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kabar mengejutkan datang dari persiapan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan akan mencoret wakil kapten timnas, Jordi Amat, dari skuad yang akan berlaga melawan Arab Saudi dan Australia dalam dua laga awal grup C. Keputusan ini terpaksa diambil karena Jordi Amat mengalami cedera yang membuatnya diragukan tampil. Jordi Amat, yang juga bermain untuk Johor Darul Ta'zim, JDT, di Liga Super Malaysia, tidak terlihat dalam sesi latihan terbaru klubnya. Bek berusia 32 tahun ini juga diragukan untuk tampil dalam pertandingan JDT melawan Kedah Darul Aman pada Jumat, 9 Agustus 2024. Cedera ini datang pada waktu yang tidak menguntungkan, mengingat pentingnya pertandingan kualifikasi yang akan datang. Apesnya, cedera yang dialami Jordi Amat terjadi berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 WIB, dan kemudian menjamu Australia pada Selasa, 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jordi Amat sendiri tidak dapat dimainkan melawan Arab Saudi karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun, untuk laga melawan Australia, Jordi Amat bisa saja dimainkan jika pulih dari cederanya. Keputusan sekarang berada di tangan Shin Tae-yong. Mengingat Jordi Amat hanya akan tersedia untuk 1 dari 2 pertandingan, dan itu pun jika dia pulih sepenuhnya, memanggil pemain lain dapat menjadi opsi yang lebih realistis. Salah satu nama yang mencuat sebagai penggantinya adalah Elkan Bagot dari Blackpool FC. Bek bertinggi badan 196 cm ini dianggap bisa membentuk trio tangguh bersama Rizky Ridho dan Jai Idzes. Elkan Bagot belum lagi memperkuat skuad Garuda setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Inilah saat yang tepat baginya untuk kembali ke timnas Indonesia. Pengalaman dan kemampuan Bagot bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Selain Bagot, nama-nama lain juga dapat dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan kebiasaannya memanggil pemain-pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar. Kombinasi pemain senior dan muda diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan dinamika yang baik dalam tim. Timnas Indonesia, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Prestasi di berbagai turnamen dan pertandingan uji coba membuktikan bahwa tim ini semakin solid dan kompetitif. Namun, tantangan di kualifikasi Piala Dunia tentu tidaklah mudah. Timnas harus menghadapi tim-tim kuat dengan strategi yang matang dan persiapan yang maksimal. Cederanya Jordi Amat tentu menjadi pukulan. Namun hal ini juga membuka peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pemanggilan Elkan Bagot, jika terwujud, akan menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia. Kembalinya Bagot diharapkan bisa memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal kualitas permainan, tetapi juga dalam hal moral dan semangat tim. Sebagai supporter, tentu kita berharap yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Dukungan penuh dari masyarakat akan menjadi dorongan ekstra bagi para pemain. Setiap keputusan yang diambil oleh Shin Tae-yong pastinya didasarkan pada pertimbangan yang matang demi kebaikan tim. Dengan persiapan yang baik dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia diharapkan dapat meraih hasil positif dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Australia adalah lawan yang tangguh. Namun dengan kerja keras dan semangat juang, tidak ada yang tidak mungkin bagi Garuda. Kabar pencoretan Jordi Amat tentu mengejutkan. Namun kita harus percaya bahwa Shin Tae-yong memiliki rencana terbaik untuk tim ini. Dengan kombinasi pengalaman, skill, dan semangat, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung penuh perjuangan Garuda dan berharap yang terbaik untuk setiap langkah mereka di kualifikasi ini. Semoga keputusan ini membawa hasil yang positif dan Timnas Indonesia dapat tampil maksimal di setiap pertandingan. Perjalanan menuju Piala Dunia memang tidak mudah. Namun dengan persiapan dan dukungan yang kuat, mimpi untuk melihat Garuda terbang tinggi di kancah dunia bukanlah hal yang mustahil. Yes, mantap. Ini baru top. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong punya penyerang baru berdarah Afrika untuk perkuat Timnas Indonesia. Ini sosoknya. Shin Tae-yong dapat mengandalkan penyerang baru berdarah Afrika untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Sosok penyerang baru yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh masuk kategori baru karena sudah 2,5 tahun tidak memperkuat Timnas Indonesia Senior. Ia untuk pertama dan terakhir kalinya memperkuat Timnas Indonesia Senior saat menantang Timor Leste di laga uji coba pada Januari 2022. Alasan lain Ronaldo Kuateh masuk kategori penyerang baru karena pemain 19 tahun ini bak terlahir kembali. Setelah mengalami cedera panjang dari pertengahan 2023, ex-pemain Madura United ini akhirnya bisa kembali bermain sepak bola. Sepanjang 2023 hingga 2024, Ronaldo Kuateh sama sekali tidak dimainkan sang klub yang mentas di Liga Turki, Bodrum FK, karena cedera. Setelah Bodrum FK memastikan promosi ke Liga 1 Turki, Ronaldo Kuateh memilih angkat kaki. Ia memilih berkarier di Liga 1 Thailand bersama Muangthong United. Jika tampil brilian bersama Muangthong United, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuateh untuk kembali menghiasi lini depan Timnas Indonesia. Kebetulan, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Setelah Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang dipercaya mengisi lini depan Timnas Indonesia belum tampil maksimal 100%. Jikapun tidak diandalkan sebagai penyerang atau winger utama, Ronaldo Kuateh dapat dimainkan di babak kedua. Kecepatan dan ketenangan di muka gawang merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki pemain berdarah Indonesia Afrika ini. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Beranikah pelatih 53 tahun ini langsung memanggil Ronaldo Kuateh untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024? Di luar dugaan, 2 pemain Timnas Indonesia dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024-2025. Nomor 1 sempat masuk FPL. 2 pemain Timnas Indonesia yang dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024 hingga 2025. Keduanya dipinjamkan klub pemilik ke kesebelasan lain demi menit bermain. Kasta teratas Liga Inggris 2024 hingga 2025 atau Premier League segera dimulai.
Sebanyak 20 klub siap bersaing untuk memperebutkan titel yang dikuasai Manchester City dalam 4 musim kebelakang. Menariknya, Liga Inggris 2024 hingga 2025 hampir menampilkan 2 pemain timnas Indonesia. Sayangnya, kedua pesepak bola itu harus menjalani masa peminjaman di klub lain. Lalu, siapa saja 2 pemain timnas Indonesia yang dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024 hingga 2025? Simak ulasan berikut ini. Masuk skuad utama Wolverhampton Wanderers pada Desember 2023, pemain satu ini justru malah belum mendapat menit bermain. Hubner bahkan sempat dipinjamkan beberapa bulan ke Cerezo Osaka. Bukannya mencatat menit bermain yang cukup, pemain berdarah Belanda itu malah lebih banyak menepi. Alhasil, Hubner dipanggil pulang ke Inggris pada musim panas 2024. Celakanya, pemain berusia 20 tahun itu juga batal masuk skuad utama Wolves di Liga Inggris 2024 hingga 2025. Pelatih Gary O'Neill justru memutuskan meminjamkannya lagi ke klub lain. Hubner saat ini tengah menjalani trial di IFK Norrköping yang memiliki kerjasama dengan Wolves. Kuat dugaan, ia akan dipinjamkan ke klub Liga Swedia tersebut. Nama pemain satu ini sempat muncul di fantasi Premier League, FPL, 2024 hingga 2025. Bagot berada di jajaran bek Ipswich Town, klub yang baru promosi ke kasta teratas musim ini. Sayangnya, bek timnas Indonesia itu tidak akan debut di Liga Inggris. Sebab, Bagot dipinjamkan oleh Ipswich Town selama 1 musim penuh ke Blackpool FC. Alhasil, pemain berusia 21 tahun tersebut akan berlaga di kasta ketiga Liga Inggris, League One, 2024 hingga 2025. Ini merupakan peminjaman kelima bagi Bagot sejak mendapat kontrak profesional dari Ipswich. Bikin geger, gantikan Kim Pan-gon. Pernyataan mengejutkan pelatih baru Malaysia. Ancaman serius untuk Garuda Muda. Pelatih baru Malaysia PD Harimau Malaya punya peluang besar salib timnas Indonesia di ranking FIFA. Apa yang terjadi? Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menunjuk Pau Marty Vicente sebagai pelatih kepala dari timnas senior mereka menggantikan Kim Pan-gon yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Kabar mengejutkan datang dari timnas Malaysia saat pelatih kepala mereka, Kim Pan-gon memutuskan untuk meninggalkan kursi kepelatihan Harimau Malaya pada bulan Juli lalu. Padahal pelatih yang sudah menukangi timnas Malaysia selama 2 tahun 6 bulan itu masih memiliki kontrak hingga tahun 2025. Namun Kim Pan-gon mengambil keputusan yang cukup berani saat dirinya memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Malaysia. Alhasil, FA Malaysia pun harus bergerak cepat untuk merekrut pelatih kepala baru untuk pasukan Harimau Malaya. Mengingat mereka akan berlaga di ajang Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Sejumlah nama pun dikaitkan menjadi pengganti Kim Pan-gon termasuk ex-pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Namun hingga sampai saat ini, FA masih menunjuk Pau Marty Vicente untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Kim Pan-gon. Sebelumnya, Pau Marty Vicente tercatat pernah menjadi asisten pelatih dari Barcelona B pada tahun 2018 silam. Selain itu, Pau bukanlah sosok yang asing di kubu Harimau Malaya, mengingat dirinya merupakan asisten dari Kim Pan-gon selama menukangi timnas Malaysia. Setelah ditunjuk menjadi pelatih sementara untuk timnas Malaysia, Pau Marty Vicente pun akan dihadapkan dengan ujian pertama pada ajang Pesta Bola Merdeka 2024 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Turnamen tahunan ini akan berlangsung pada 4 dan 8 September mendatang di mana FA Malaysia mengundang 3 negara lain untuk berpartisipasi. Ketiganya merupakan Lebanon, Tajikistan dan juga Filipina yang turut ambil bagian pada turnamen Pesta Bola Merdeka tahun ini. Sementara itu, melansir dari laman Makan Bola, Pau Marty Vicente menilai jika turnamen ini menjadi kesempatan Malaysia untuk meningkatkan posisi di ranking FIFA. Kita tahu jika saat ini timnas Indonesia berada tepat 1 peringkat di atas Malaysia pada ranking FIFA. Kesempatan ini tentunya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya untuk meningkatkan posisi ranking FIFA. Malaysia ketika ini berada pada kedudukan ke-134, 1107 poin dunia dan hanya dipisahkan 1 tangga dengan Indonesia, 1108 poin. Tulis Makan Bola.
Terlebih pada waktu bersamaan, Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda Muda dipastikan semakin menyala di putaran ketiga. Tak cuma legenda dari Korsel, legenda Persebaya masuk daftar pelatih Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Ini sosoknya. Kabar menggembirakan datang bagi para pencinta sepak bola Indonesia, khususnya bagi pendukung setia Persebaya Surabaya. Salah satu legenda mereka, Nova Arianto, kini terus dipercaya dalam jajaran pelatih Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Keberadaan Nova Arianto dalam tim pelatih nasional ini semakin memperkuat harapan akan prestasi gemilang yang bisa diraih oleh Timnas Indonesia ke depannya. Tidak hanya Nova Arianto, kabar terbaru juga mengungkapkan bahwa sosok Yeom Ki-hun, mantan pelatih Suwon Blue Wings, akan menambah deretan asisten pelatih Timnas Indonesia. Pria berusia 41 tahun ini dikabarkan akan bergabung untuk mengasah ketajaman lini depan Timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali mencuat di media-media Korea Selatan dan segera mendapat konfirmasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih kiper kami baik. Sekarang Coach Shin Tae-yong menambah pelatih untuk striker, ujarnya mengenai rencana direkrutnya Yeom Ki-hun. Kehadiran Yeom Ki-hun di jajaran pelatih tentu akan membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya sebagai mantan pemain dan pelatih, Yeom diharapkan dapat membantu meningkatkan performa lini serang Garuda. Sebagai informasi, Yeom Ki-hun saat masih bermain berposisi sebagai winger, dan kemampuannya dalam mengatur serangan serta mencetak gol diharapkan bisa menular kepada para pemain Indonesia. Tim pelatih Timnas Indonesia saat ini sudah cukup solid dengan adanya sejumlah nama besar yang memiliki pengalaman baik di lapangan maupun di bangku pelatih. Shin Tae-yong, sebagai pelatih kepala, tentu membutuhkan bantuan dari asisten-asisten yang kompeten untuk bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nova Arianto, yang kini dipercaya menjadi pelatih Timnas Indonesia U16, juga memegang peran penting di tim pelatih senior. Nova, yang juga merupakan legenda Persebaya Surabaya, dikenal memiliki dedikasi tinggi dan pengetahuan taktis yang mumpuni. Peran sentral Nova di tim pelatih sama pentingnya dengan yang dipegang oleh asisten-asisten lain seperti Choi In-chol dan Jo Byung-guk. Tidak ketinggalan, posisi pelatih kiper juga diisi oleh sosok-sosok yang tidak kalah pentingnya. Yoo Jae-hoon, mantan pemain Persipura Jayapura, selain bertugas sebagai pelatih kiper, juga sering membantu menerjemahkan instruksi kepada para pemain. Kehadirannya sangat vital dalam memastikan para pemain memahami dengan baik apa yang diinginkan oleh pelatih kepala. Selain Yoo Jae-hoon, ada juga Kim Bong-soo yang turut menjadi pelatih kiper. Kim mulai bertugas sebagai pelatih kiper Indonesia sejak Oktober 2021. Keduanya diharapkan bisa saling melengkapi dan memberikan kontribusi maksimal dalam melatih para penjaga gawang Timnas Indonesia. Untuk melengkapi tim pelatih, ada juga Shin Sang-gyu yang berperan sebagai pelatih fisik. Perannya sangat krusial dalam memastikan para pemain berada dalam kondisi fisik yang prima untuk menghadapi setiap pertandingan. Shin Sang-gyu dikenal dengan metode latihan fisik yang intens dan terukur, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan para pemain. Berikut adalah daftar lengkap tim pelatih yang bertugas di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih kepala. Nova Arianto, asisten pelatih. Choi In-chol, asisten pelatih. Jo Byung-guk, asisten pelatih. Yoo Jae-hoon, pelatih kiper. Kim Bong-soo, pelatih kiper. Shin Sang-gyu, pelatih fisik. Yeom Ki-hun, pelatih menyerang. Dengan komposisi tim pelatih yang begitu solid dan berpengalaman, harapan besar tentunya disematkan kepada Timnas Indonesia untuk bisa meraih prestasi gemilang di berbagai ajang. Penambahan Yeom Ki-hun sebagai pelatih menyerang diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam strategi permainan Timnas Indonesia, khususnya dalam hal ketajaman lini depan. Kehadiran legenda Persebaya Surabaya, Nova Arianto, dalam daftar tim pelatih juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi para pendukung Persebaya. Nova, yang dikenal dengan dedikasi dan profesionalismenya, diharapkan dapat membawa semangat juang dan strategi cemerlang ke dalam tim nasional. Bagi Shin Tae-yong, memiliki tim pelatih yang kompeten adalah kunci untuk bisa menerapkan strategi yang efektif dan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Dengan dukungan dari asisten pelatih yang memiliki spesialisasi masing-masing, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan kompetitif di setiap pertandingan. Tidak hanya dari sisi teknis, sinergi antara tim pelatih dan pemain juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang tugas masing-masing akan menjadi kunci sukses bagi timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para supporter, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih prestasi terbaik di setiap kompetisi yang diikuti. Kehadiran nama-nama besar dalam tim pelatih ini tentunya memberikan harapan baru bagi para pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat timnas Indonesia berprestasi di kancah internasional. Perjalanan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong bersama tim pelatihnya akan menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Setiap langkah dan strategi yang diambil akan sangat menentukan keberhasilan tim ini dalam meraih impian yang telah lama dinantikan. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentunya akan menjadi energi tambahan bagi para pemain dan pelatih dalam menjalani setiap pertandingan. Terobosan gila Australia. Tak ingin dipecundangi timnas Indonesia, Australia langsung tiru langkah Shin Tae-yong. Australia resmi rekrut asisten pelatih baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih sangar dari Yeom Ki-hun, Australia mengambil langkah serius dalam persiapan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ingin kalah bersaing dengan timnas Indonesia, mereka secara resmi mengumumkan penunjukan asisten pelatih baru. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Sochero siap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk meningkatkan ketajaman para striker mereka. Pelatih utama Indonesia, Shin Tae-yong, merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun, untuk bergabung dengan timnya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita ini dikonfirmasi oleh Sports Chosun, yang melaporkan bahwa Yeom Ki-hun, yang sebelumnya bekerja di akademi klub setelah meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu, kini akan bergabung dengan timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Tidak ingin ketinggalan langkah, Australia melakukan hal serupa. Melalui laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire, yang akan bergabung dengan staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire, yang semasa bermain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan, dan gelandang sisi kanan, memiliki pengalaman luar biasa dengan 80 caps untuk timnas Australia, termasuk penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Dalam pengumuman resminya, laman timnas Australia menyebutkan bahwa Luke Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang sudah terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera, dan Hugh Cox. Pelatih kepala Australia, Graham Arnold, menyambut positif kehadiran Luke Wilkshire dalam timnya. Arnold berharap Wilkshire dapat menularkan ilmu, pengalaman, dan kerja kerasnya kepada para pemain timnas Australia. Fantastis memutuskan Luke akan bergabung secara permanen, kata Graham Arnold. Dia telah berada di camp, latihan, sebelumnya dan saya benar-benar kagum dengan apa yang dia kerjakan kepada grup. Saya mengenal Luke sudah lama sejak dia jadi pemain dan kini pelatih. Dia penuh pengalaman, etos kerja, dan energi yang akan dia bawa pada peran ini. Sementara itu, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa bergabung dengan timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah privilege bisa kembali ke Sochroos dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Tim teknis melakukan pekerjaan fantastis untuk mendukung anak-anak di dalam dan luar lapangan. Saya menantikan apa yang bisa saya kontribusikan untuk Sochroos. Langkah ini menunjukkan keseriusan Australia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan dan bertekad untuk tampil sebaik mungkin. Dengan tambahan Luke Wilkshire dalam tim teknis, Graham Arnold berharap timnya dapat menunjukkan performa terbaik dan meraih hasil positif di setiap pertandingan. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tidak kalah serius dalam persiapan mereka. Perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih menunjukkan komitmen Shin Tae-yong untuk meningkatkan kualitas timnya. Dengan pengalaman dan keahliannya,
Yeom diharapkan dapat membantu meningkatkan ketajaman para striker Indonesia yang menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan antara Indonesia dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diprediksi akan berlangsung sengit. Kedua tim telah menunjukkan langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bagi Indonesia, keberadaan Yeom Ki-hun di tim teknis diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam performa tim. Sementara itu, Australia dengan tambahan Luke Wilkshire dalam tim teknis mereka, berharap dapat memperkuat skuad mereka dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Para penggemar sepak bola di kedua negara tentu menantikan bagaimana perkembangan persiapan ini akan berpengaruh pada performa timnas masing-masing. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim. Apakah langkah-langkah strategis yang telah diambil akan membuahkan hasil yang diharapkan? Namun, di balik persaingan ini, ada semangat dan tekad yang sama untuk meraih sukses di level internasional. Kedua tim menunjukkan bahwa mereka siap berjuang dan memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama negara di ajang Piala Dunia. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, baik Indonesia maupun Australia berpotensi menjadi kuda hitam yang mengejutkan di kualifikasi nanti. Dengan demikian, langkah Australia untuk menunjuk asisten pelatih baru menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan keseriusan mereka dalam persiapan menghadapi kompetisi ini. Sementara itu, timnas Indonesia dengan perekrutan Yeom Ki-hun juga menunjukkan komitmen mereka untuk tampil lebih baik dan bersaing di level internasional. Persaingan antara kedua tim ini di kualifikasi nanti diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama, dan para penggemar sepak bola tentu tidak sabar menantikan aksi-aksi mereka di lapangan. Inilah kisah Simon McManamy yang pernah pesimistis timnas Indonesia bisa kalahkan Thailand, tetapi langsung ditepis oleh Shin Tae-yong. Ini faktanya. Kisah Simon McManamy yang pernah pesimistis timnas Indonesia bisa kalahkan Thailand menarik diulas. Tetapi, pandangan ex-pelatih timnas Indonesia itu berhasil ditepis mentah-mentah oleh juru taktik skuad Garuda saat ini, Shin Tae-yong. Ya, Simon McManamy pernah mengemban jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia. Tetapi, dia hanya melatih skuad Garuda selama 10 bulan. Simon McManamy memang mencatatkan rapor yang kurang apik selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Dari 5 laga yang dijalani, timnas Indonesia hanya meraih 2 kali kemenangan. Kemenangan yang didapat skuad Garuda di bawah asuhan Simon McManamy pun didapat kala menghadapi tim lemah dalam laga uji coba. Kemenangan perdana didapat saat melawan Myanmar dengan skor 2-0, lalu melawan Vanuatu dengan skor 6-0. Sisanya, saat menghadapi tim-tim kuat, termasuk timnas Thailand, skuad Garuda babak belur. Kekalahan timnas Indonesia dengan skor 0-3 saat melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia pada 10 September 2019 jadi laga terakhir McManamy dalam latih timnas Indonesia. Usai timnas Indonesia kalah dari Thailand, McManamy pun mengeluarkan pernyataan unik. Ex-pelatih timnas Filipina itu mengatakan ekspektasi supporter timnas Indonesia untuk melihat skuad Garuda menumbangkan Thailand merupakan hal yang tidak realistis. Supporter punya ekspektasi besar agar Indonesia mengalahkan Thailand, tapi ekspektasi supporter tidak realistis, kata Simon McManamy setelah timnas Indonesia kalah 0-3 dari Thailand. Tetapi, pandangan pesimistis McManamy berhasil ditepis oleh Shin Tae-yong yang kini menangani timnas Indonesia. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, Shin Tae-yong berhasil membuat timnas Indonesia makin berkembang pesat. Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Thailand di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tepatnya, kemenangan itu didapat di level timnas Indonesia U23. Kala itu, timnas Indonesia U23 sukses mempermalukan Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U23 2023. Thailand U23 yang dilatih oleh Isara Sritaro dipermalukan di hadapan pendukung sendiri usai timnas Indonesia U23 menang 3-1 berkat gol yang dicetak oleh Jim Kelly Sroyer 10, Muhammad Ferrari 23, dan gol bunuh diri pemain Thailand Nacha Prosombon 45-1. Bukan hanya mengalahkan Thailand, Shin Tae-yong juga membawa timnas Indonesia bersinar di banyak ajang bergengsi. Bahkan kini,
Skuad Garuda berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gebrakan Shin Tae-yong langsung bikin FAM buka mata. Tak ingin tertinggal jauh dari timnas Indonesia, timnas Malaysia langsung contek timnas Indonesia. Gebrakan Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, membuka mata. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat 100 dunia seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Muhammad Firdaus Mohamed. Ia menilai jika ranking FIFA timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Ia mengambil contoh keberanian timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina. Meski kalah 0-2, timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana, rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Sebab jikapun kami menang, dari segi koleksi poin ranking FIFA tidak akan naik, kata Muhammad Firdaus Mohamed mengutip dari Metro Malaysia, Kamis, 8 Agustus 2024. Jadi, kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan eksposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu. Lanjutnya, timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 4 hingga 10 September 2024. Selain timnas Malaysia, peserta turnamen adalah Filipina yang kini menempati peringkat 147 dunia, Lebanon 117, dan Tajikistan 102. Skuad asuhan Pau Marti Vicente akan menantang Filipina di semifinal. Jika menang, mereka akan menghadapi pemenang laga Lebanon versus Tajikistan di final Pesta Bola Merdeka 2024. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satupun yang menempati peringkat 100 dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Muhammad Firdaus Mohamed. Menurut saya ini bukan sekadar soal ranking atau juara, namun eksposure ke timnas Malaysia itu penting. Kami berharap ke depan kami bisa mendapatkan lawan yang lebih baik, tepatnya tim peringkat 100 dunia, tutupnya.